Shalom saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 5 ayat yang ke-17. Ulangan 5 ayat 17 berbunyi demikian, jangan membunuh. Ayat firman Tuhan ini hanya singkat saja, jangan membunuh. Tetapi perintah Tuhan ini adalah sangat-sangat jelas. Saudara dikasihi Tuhan, pada hari ini masa-masa gini, ketika kita membuka siaran televisi, kita mau menonton siaran berita, maka setiap hari dengan sangat mudah kita akan mendapatkan berita-berita pembunuhan. Kasus-kasus pembunuhan. Bukan hanya di negara-negara maju, bukan hanya di kota-kota besar, bahkan sampai di pelosok-pelosok pun terjadi kasus-kasus pembunuhan. Bukan hanya dari zaman dulu, zaman sekarang semakin hari semakin banyak kasus seperti itu kita dapati. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan lebih mirisnya lagi adalah bukan hanya orang-orang dewasa bisa melakukan tindakan seperti itu, bahkan oleh anak-anak kecil sekalipun. Bukan hanya terhadap orang-orang yang dia benci, bahkan terhadap orang yang dia kasihi pun bisa terjadi hal sedemikian. Saudara dikasihi Tuhan, ini tentu sangat-sangat miris sekali. Padahal firman Tuhan dari sejak dulu Tuhan sudah memberikan perintah jangan membunuh. Saudara dikasihi Tuhan, mengapa tidak boleh membunuh? Kenapa kita dilarang Tuhan untuk membunuh? Karena hidup dan matinya orang itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang mencipta seseorang, Tuhan yang berhak atas hidupnya. Tuhan memberi hidup kepada dia dan kapan Tuhan mau mengambil kembali, Tuhan ambil kembali. Itu adalah haknya Tuhan. Karena itu kita tidak boleh mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang membunuh itu juga berarti dia tidak menghargai ciptaan Tuhan. Manusia yang sudah sedemikian dicipta Tuhan dengan begitu luar biasa, bahkan sedemikian dikasihi Tuhan, diberi hidup, namun kemudian hidupnya itu direnggut oleh manusia yang lain. Ini adalah tidak menghargai hidup orang itu, dan tentu saja ini berarti tidak menghargai Tuhan yang sudah memberikan hidup kepada orang tersebut. Membunuh, dilarang membunuh itu bukan hanya dilarang membunuh orang lain. Membunuh diri sendiri pun itu termasuk di dalam larangan perintah ini. Karena kita pun tidak berhak atas hidup kita sendiri. Karena Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang berhak mengambil. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini perlu kita ketahui. Karena makin hari ke sini kita semakin mendapati ada kasus yang aneh-aneh ya. Ada orang tua merasa tidak mampu membesarkan anaknya karena terjerat kesulitan masalah ekonomi, dia membunuh anaknya, kemudian dia membunuh diri sendiri. Apakah itu solusi? Itu jelas tidak dibenarkan oleh Tuhan juga. Bahkan untuk ngambil hidup kita sendiri pun itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu melanggar perintah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, larangan jangan membunuh bukan juga hanya soal fisik ini saja. Pada masa kini kita mengenal ada yang namanya pembunuhan karakter. Jadi bukan hanya fisik ini tidak boleh dimatikan, berarti kita itu tidak boleh tidak menghargai hidup fisik, tubuh fisik ini yang sudah Tuhan beri. Kita juga tidak boleh tidak menghargai orang itu ataupun melakukan hal-hal yang bisa merendahkan dia. Yang juga menunjukkan itu tidak menghargai Tuhan dan ciptaan Tuhan. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang merendahkan orang tersebut, yang merusak mental orang tersebut. Bukankah saat ini kasus bullying terjadi di mana-mana? Di antara anak-anak kecil pun, anak-anak kecil sudah bisa membuli-buli temannya. Menghina, merendahkan, menjatuhkan, bahkan akhirnya merugikan ya, mendatangkan celaka atas temannya dan seterusnya. Ataupun membuat mentalnya itu semakin down begitu. Saudara dikasihi Tuhan, itu pun tidak diperkenankan oleh Tuhan. Jangan membunuh fisiknya, jangan membunuh mentalnya. Dan ada lagi, jangan membunuh, kita tarik lebih jauh lagi, yang Tuhan maksudkan adalah bahkan hal-hal yang akhirnya akan berkembang menjadi pembunuhan walaupun saat ini belum, itu pun dilarang oleh Tuhan. Misalnya apa? Amarah yang membara ya, dendam yang dipendam di dalam hati. Yang suatu hari kalau itu terus bertumbuh, dipupuk, itu bisa lahir dalam perbuatan dan tidak menutup kemungkinan terjadi pembunuhan juga. Jadi jangan membunuh, tindakan membunuhnya jangan, tindakan-tindakan yang masih tahap awal yang ada kemungkinan berkembang nantinya menjadi pembunuhan, akarnya maksudnya, itu pun jangan dilakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan begitu jelas bagi kita, jangan membunuh. Hidup mati seseorang itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang mencipta fisiknya, Tuhan yang mencipta segalanya, rohnya,
jiwanya semua Tuhan yang mencipta. Kita menghargai ciptaan Tuhan, itu berarti kita menghargai Tuhan. Kita menghormati sesama kita, itu berarti kita menghormati Tuhan kita. Mari kita berusaha melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita.